Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Penyucian yang membawa jauh dari Alkitab. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7. Kita mengharapkan bahwa penyucian selamanya akan membawa kita kepada kebenaran, yaitu Alkitab. Bila penyucian membawa kita jauh dari Alkitab, maka kita akan meragukan penyucian tersebut. Nah, ini yang telah merupakan beban dalam pertemuan yang diadakan di Swedia tersebut. Sebab itu Roh Nubuat mengatakan dengan tegas, beberapa orang yang hadir pada pertemuan ini memiliki teori yang populer mengenai penyucian. Dan pada saat hukum Allah dijelaskan dan sifat yang salah diperlihatkan, salah seorang merasa tersinggung lalu bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan. Beberapa saat setelah itu saya tahu bahwa orang itu datang dari Stockholm untuk menghadiri pertemuan itu. Dalam suatu perbincangannya dengan salah satu pendeta kita, ia menyatakan dirinya tidak berdosa dan tidak membutuhkan Alkitab. Karena Allah secara langsung memberitahukan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Dia itu memposisikan dirinya jauh di atas pengajaran Alkitab. Apa yang dapat kita harapkan dari mereka yang mengikuti hayalannya sendiri daripada firman Allah? Mereka menyingkirkan satu-satunya pendeteksi kesalahan. Lalu apakah dapat mencegah penipu besar itu untuk menjeratkan manusia pada keinginannya? Orang ini mewakili suatu golongan. Penyucian yang palsu menuntunnya menjauhi seseorang dari Alkitab. Agama berkurang maknanya dan akan menjadi hanya sebagai sebuah cerita yang dongeng. Perasaan dan kesan-kesan diciptakan sesuai dengan ukuran ini. Sementara mereka menyatakan dirinya tidak berdosa dan menyombongkan kebenaran mereka. Para penuntut penyucian mengajarkan kepada manusia bahwa mereka bebas melanggar hukum Allah dan bagi mereka yang menuruti perintahnya telah kehilangan kemurahannya. Presentasi dari tuntunan atau tuntutan mereka menimbulkan pertentangan dan amarah dan kejijikan. Demikianlah tabiat mereka ditunjukkan karena sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya sebagaimana yang tertulis di ayat inti di atas tadi. Pengikut Kristus yang benar tidak akan menyombongkan kesuciannya. Orang berdosa terhukum karena hukum Allah. Ia menyadari keberdosaannya, jelas berhadapan dengan kesempurnaan kebenaran yang melarang pelanggarannya, dan hal ini memalukan dirinya dan membuat dirinya bertobat. Ia berdamai dengan Allah melalui darah Kristus, dan sementara ia berjalan dengan Dia, ia akan mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang kesucian tabiat Allah dan sifat dari tuntutannya yang selalu menjangkau manusia. Ia akan dapat melihat lebih jelas kekurangan-kekurangannya dan akan merasa membutuhkan pertobatan dan iman di dalam darah Kristus secara berkelanjutan. Mereka yang selalu memiliki perasaan adanya kehadiran Kristus dalam dirinya tidak akan bersandar pada dirinya sendiri atau kebenarannya sendiri. Tidak ada nabi atau rasul yang menyombongkan kesucian mereka. Lebih dekat mereka kepada kesempurnaan tabiat. Maka mereka akan merasakan tidak kelayakan dan tidak sempurnanya kehidupan mereka. Tetapi bagi mereka yang memiliki kesempurnaan yang jauh dari Dia, mereka yang pandangannya paling sedikit mengarah kepadanya adalah orang-orang yang paling menyombongkan kesempurnaannya. Ditulis dalam buku Faith and Works halaman 53 dan 54. Kiranya jangan ada di antara kita yang merasa sudah suci sehingga tidak lagi memerlukan kekuatan dari Yesus. Kita memerlukan Yesus setiap hari sehingga kita dapat terus bertumbuh dan bertumbuh setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.